Kita sapa dulu dokter dari Puskesmas. Oh iya, siap. Selamat pagi, Ibu Dokter. Say good morning, teman-teman. Good morning, Pak Dokter. Oh, sepertinya belum. Teman-teman, kita bagaimana kalau kita berdoa dulu ya? Ya, Miss ya? Ya, boleh kita berdoa dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, Miss Yancy. How are you today? I'm fine. I'm very well, thank you. Seperti biasa, teman-teman, kita tepuk semangat dulu, biar semangat hari ini. Tepuk semangat. Tepuk konsentrasi. Mari konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Before we start our lesson, let's raise your hand and pray together. Dear God, ayo teman-teman, please help us learn and grow today. Amin. Let's recite Iqrar. Bismillah. Ayo teman-teman baca Iqrar. Bismillahirrahmanirrahim. Mana suaranya? In the name Allah, the the most merciful, the most beneficent. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger of Allah. Islam dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulullah Quran wa hakama rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh Allah, increase me with understanding. Amin. Let's sing good morning song all together. 1, 2, 3. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. To you and to you. Hello, hello, Daddy. Hello, teacher. Hello, friends. Good morning to you. Be quicker, please. Good morning, everybody. How are you? Good morning, everybody. How are you? Good morning to me. Good morning to you. Good morning, everybody. How are you? Yes. Terima kasih teman-teman. Kita sudah berdoa, sudah good morning. Apa ya siap? Teman-teman, kita sudah kedatangan Dokter Vincentia. Selamat pagi, Ibu Dokter. Nah, teman-teman, ada informasi dari dokter bahwa sepertinya jaringannya sedang kurang bagus. Jadi nanti kita agak bersabar ya kalau suaranya memang kurang baik atau gambarnya kurang jelas. Oh, baik. Terima kasih infonya. Teman-teman, hari ini temanya itu profesi, pekerjaan atau profesi.
Subtemanya tentang tenaga kesehatan. Subtemanya kunjungan tenaga kesehatan dokter dan teknisir. Nah, hari ini hari Jumat Mama 2000 berapa teman-teman? 2021. Hari ini kita mau ada apa ya teman-teman? Udah pakai topi putih, ada merah-merah. Ada warna apa ini teman-teman? Merah. Good job. Nah, tema kita hari ini juga imunitas terjaga sehat jiwa raga. Siapa yang teman-teman suka minum susu? Di pagi hari. Nah, pinter. Siapa yang suka makan? Siapa yang suka makan sayur-sayuran? Siapa yang suka sayuran? Pinter. Siapa yang suka makan buah-buahan? Nah, pinter teman-teman. Nah, kita hari ini mau nanti kedatangan Ibu Dokter sama nanti dari puskesmas ya akan menjelaskan ya teman-teman. Nah teman-teman kita mau menonton video nih. Siapa yang mau menonton video? Ada video lucu. Man, kita lihat ya videonya ya. Mana Miss Ceci mau lihat dulu tapi yang duduknya rapi mana ya? Coba. I wanna see you. Kita mulai teman-teman. Wah, udah rapi semua, Gut. Ada abang jajan gulali. Bang, beli bang. Aku beli satu bang. Nih, katanya enak sekali gulalinya. Nih bang uangnya bang. Terima kasih bang. Enak sekali gulalinya. Aku makan ah. Enak sekali. Aku mau jalan-jalan lagi ah. Wah. Ada abang jual kue. Aku mau beli lagi bang. Bang, beli bang. Aku mau kue yang ini sama yang ini ya bang. Kelihatannya enak sekali kuenya. Nih bang uangnya. Terima kasih ya bang. Aku makan lagi ah. Enak sekali kuenya. Aduh, perutku sakit nih. Aduh, perutku sakit. Aku mau pulang perutku sakit. Aku pulang. Assalamualaikum. Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Biko? Perutku sakit sekali. Aduh, sakit perutku. Perut Biko sakit. Kenapa? Kok bisa sakit perutnya? Kamu tadi makan apa? Aku cuma makan gulali dan kue yang dijual abang-abang tadi di jalan, mah. Pantesan sakit Biko perutnya. Biko jajan sembarangan ya? Kalau jajan, lihat dulu kebersihan dan kesehatan pada makanan tersebut. Maaf. Tadi makanannya kelihatannya enak sekali. Jadi aku beli saja. Tapi ternyata setelah dimakan perutku jadi sakit. Coba nih Biko minum susu hangat dulu untuk menetralisir racun yang ada di tubuh Biko. Baik. Sini perutnya Mama kasih minyak kayu putih juga biar hangat perutnya. Kalau masih sakit kita periksa ke dokter ya Biko. Iya Mama, Insya Allah aku janji. Iya, Biko janji ya anak soleh. Aduh Mama. Perutku masih sakit nih, Ma.
periksa ke dokter aja ya, Biko ya. Iya, Mama. Nih aku perutnya masih sakit nih, Ma. Periksa ke dokter. Iya, Mama. Kita ke dokter aja ya, Ma. Aku mau. Ayo, Mama, kita ke dokter aja. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi, Bu Dokter. Bu Dokter, perut aku sakit nih, Bu Dokter. Gara-gara aku jajan sembarangan nih, Bu Dokter. Iya, saya Biko. Perutnya sakit, Bu Dokter. Baik, makan yang disiapin sama Iya, Bu Dokter. Di Jakarta berdoa yuk. Oke. Oh, Mama. Iya, Biko. Aku mau tanya sama dokter nih. Aku kan jajannya sembarangan nih, Bu Dokter ya. Kenapa ya, Bu Dokter, kok tiba-tiba perutnya bisa sakit ya, Bu Dokter? Kalau jajan sembarangan itu, kita nggak tahu makanannya bersih atau enggak. Bisa jadi makanannya kena debu atau kena udah ada kumannya yang nempel dari debu yang lewat. Terus Niko makan, apalagi kalau lupa cuci tangan. Pastinya kumannya jadi masuk ke dalam mulut, terus masuk ke dalam usus, ke saluran pencernaan, bikin infeksi. Jadinya Oh iya ya, Dok ya. Iya. Aku lupa bawa hand sanitizer. Jadinya mungkin makanannya jadi perutku bikin perutku sakit. Besok aku janji dokter tidak akan jajan sembarangan lagi, Dokter. Oke, good, Niko. Terima kasih ya, Bu Dokter. Terima Yuk, kasih. Mama. Terima Semoga kasih. cepat sembuh Bye-bye, ya. Bu Dokter. Amin, amin. Terima kasih ya, Bu Dokter. Bye, Bu Dokter. Bye. Selamat pagi, Bu Dokter. Selamat pagi, Bu Dokter Vincentia dan Bu Dokter Ana. Selamat datang di TK Fun Kids. Bu Dokter, itu kalau penyakit yang jajan sembarangan itu jadi kumannya itu tidak bisa di ini ya, Dokter ya. Kadang ada banyak kuman ya, Dokter ya, kalau jajan sembarangan itu ya, Dokter ya. Betul, kuman itu kan nggak bisa dilihat dengan mata ya, karena ukurannya sangat kecil sekali. Iya, Bu Dokter. Jadi masuk ke dalam mulut, kalau makanannya kotor ada kumannya, belum lagi kuman yang ada di makan, jadilah nanti infeksi jadi sakit perut, bisa diare. Itu bahaya kalau sudah diare. Iya, Bu Dokter. Jadi kalau tidak sembuh berarti kalau tidak sembuh minum obat berarti memang harus ke rumah sakit ya, Bu Dokter ya. Betul. Bu Dokter boleh share video kalau Bu Dokter mau share video boleh, silakan Bu Dokter. Sudah mulai penyuluhan, Miss, atau boleh? mana? Silakan Bu Dokter, silakan teman-teman, kita mendengarkan Bu Dokter ya. Halo anak-anak semua. Sehat ya? Sehat, Bu. Nah, oke. Menyambung yang tadi, video sama cerita dari Miss-nya,
Tadi kan siapa namanya ya? Miko ya, Miss ya? Biko. Tuh, Miko. Di sini sinyalnya agak jelek soalnya, Miss. Iya, nggak apa-apa, Ibu Dokter. Namanya Biko. Oh, nah, Biko, iya. Tuh kan sakit perut karena dia jajan sembarangan. Ya, kalau bisa adik-adik semua kalau mau cemil atau mau makanan kecil lebih baik yang dibungkus atau yang dibikin sama mama papa di rumah gitu. Biasakan sebelum makan itu cuci tangan. Nah, yang dokter mau sampaikan hubungannya dengan corona saat ini. Nah, adik-adik semua tahu kan ya, coronanya masih ada? Apa udah hilang? Masih ada. Masih ada ya. Coronanya masih ada. Masih banyak yang kena corona. Jadinya mereka nggak bisa main. Merekanya harus di rumah sakit. Isolasi mandiri namanya. Nah, terus nggak sakit perut. Itu ada 3M sekarang. Harus diingat-ingat ya. Kita ingat sama-sama. Yang pertama apa? Ada yang udah tahu belum? 3M apa? Pakai masker. Ya, betul. Terus apa lagi? Pakai Masker. masker. Terus apa lagi? Menjaga Apa jarak. Menjaga jarak. Apa jadi gini? Apa? Menjaga jarak. Iya, betul. Menjaga jarak. Lagi apa? Cuci tangan. Betul, cuci tangan. Hebat ya. Adik-adik di Kids ya. Pinter-pinter ya. Oke. 3M. Yang pertama itu adalah memakai masker. Nih, kayak yang Bu Dokter pakai. Nah, pakai masker yang betul itu harus menutup dan mulut. Ya. Maskernya nggak boleh dilepas-lepas. Harus dipakai terus kalau pergi keluar. Terus yang kedua, tangan. Udah tahu caranya cuci tangan yang betul? Nggak kena virus. Hah? Nggak kena virus. Oh, biar nggak kena virus. Iya, betul. Coba caranya cuci tangan yang betul. Udah tahu belum? Udah. Mau dong kita ulangin sama-sama ya. Coba siapa salah satu bisa kasih tahu cara cuci tangan. Saya nih. Siapa bisa? Kaska bisa? Oh, Kaska. Ya, Kaska gimana cara cuci tangan yang betul, Kaska? Mana Kaska ya? Ya. Pakai sabun, terus? Oh iya. Terus gimana lagi? Oh iya. Pintar. Terus? Kawanan sembuh. Punggung jari. Terus? Dibilas ya, Kaska? Udah ya. Ini banget nih. Oke, caranya cuci tangan, tangannya dibilas dulu dengan air. Terus dikasih apa? Adik-adik sabun ya. Nah, kalau sudah dikasih sabun, tangannya posisinya harus seperti ini. Supaya sabunnya nggak tumpah ke bawah. Terus digosokkan kedua telapak tangan, lalu punggung tangan bergantian, lalu celah-celah jari, celah-celah
jari. Lalu mengunci, lalu ibu jari, yang terakhir ujung-ujung jari. Setelah itu baru dibilas. Sekarang tangannya sudah bersih. Nah, yang M ketiga yaitu menjaga jarak. Oke. Nah, teman-teman semua, sekarang Bu Dokter mau tahu dong, ada yang pengen jadi dokter nggak di sini? Ayo, siapa teman-teman yang mau jadi dokter? Boleh di-unmute teman-teman. Boleh di-unmute. Dokter gigi. Ada yang mau jadi dokter atau dokter gigi? Teman-teman, raise your hand. Jihan boleh dibuka? Boleh dibuka, Boleh di-unmute. Jihan. di-unmute terlebih dahulu. Belva di-unmute Belva boleh. juga. Fadel boleh, Sabian boleh, Dika di-unmute Ayo. boleh. Dima di-unmute, Sasa, Via Alwi, Dika, Fadel, Sabian. Akifa, Jetro, Yani, siapa nih yang mau jadi dokter? Ya, angkat tangannya jadi dokter. Wah, banyak Coba sekali angkat nih Bu tangannya. Dokter Banyak yang mau sekali. jadi dokter. Nanti kalau nggak ada yang sakit gimana? Kalau nggak ada yang sakit. Bu dokter, kalau mau jadi dokter, teman-teman harus apa ya Bu dokter ya? Jangan dipendek-pendek. Teman-teman dengarkan. Belajar. Bisa jadi apa aja yang teman-teman mau cita-citain. Penasaran nggak? Kalau di puskesmas itu ada apa aja sih selain dokter sama dok gigi? Ya, siapa yang penasaran? Angkat tangannya. Coba. Ada apa lagi yang lain? Ada dokter anak, dokter apa lagi? Bidan. Ada apa lagi? Ada terus. Nah, saya Kan yang bantuin pelahir. karena dokter mau ajak kita teman-teman ya teman-teman tahu ada dokter sama dokter gigi ada siapa lagi ya di puskesmas ya. Nah, sebentar. Nah, pertama, sorry. Ini ada dokter Ana. Dokter Ana. Hai, say hi dokter Ana. Udah. Bentar kalau boleh make Dokter gigi. Nah, periksanya kursi gigi di sini tuh. Ada alat-alat giginya. Nanti Ya. kalau dokter gigi begitu ya. Gigi. Ada alat giginya. Dijelasin sama dokter Ana. Gimana caranya biar nggak gampang sakit gigi, oke? Ya dokter. Terus sini ada Ibu Afni. Ibu Afni itu perawat gigi. Tapi sekarang Bu Afni lagi jadi perawat. Perawat itu ngapain aja? Perawat itu ukur tekanan darah pasien yang mau berobat. Ya, diukur tekanan darahnya sama terus diukur juga suhunya meterometer. Teman-teman ada yang demam, ukur kan ya sama papa sama mama di rumah.
Ya, nih. Ya, Bu Dokter. Iya. Nah, permisi. Nah, di sini ada yang cantik. Say hi dong. Hai Halo, dokter. Sila. Halo dokter. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat bekerja. Kemarin Adi Tugas. tulis pakai Lego. Kita itu di PD. dan tuh ngapain? Bu Bidan itu bisa ibu hamil. Ada tantenya yang hamil tuh, lihat perutnya besar kan? Iya, hai tante. Tuh, udah besar. Sama nanti Bu Bidan itu bidan itu hamil, suntikin adik-adik bayi buat imunisasi. Ya, Ada suka bosnya Anu ya. kan sama mama sama papa ya. Ya, Bu Dokter. Nih teman-teman, ada apoteker teman-teman. Apoteker yang suka. Halo tante-tante. Halo, say hi teman-teman. Hai tante. Halo. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak sedikit sinyalnya terganggu Ibu dokternya, nggak apa-apa ya teman-teman, karena sinyalnya sedang tidak bagus. Dia terakhir nggak kelihatan ya, Miss? Yang apoteker, Bu dokter. Videonya tadi Bu dokter. Udah. Kalau dari dokter, itu dulu. Baik. Terima kasih Bu dokter. Sama teman. Wah seru ya teman-teman, kita bisa bertemu dokter-dokter atau petugas-petugas yang lain ada di rumah sakit. Wah seru, jadi kita bisa tahu di sana selain dokter Vincent ada juga dokter Ana ya, dokter gigi, terus ada bidan, terus Bu bidan, terus ada juga ada apoteker ya Bu dokter ya, ada juga yang tadi Mau belajar, Miss. nimbang ya sama yang sebelum masuk ke ruangan itu ya Bu dokter ya. Wah. Tapi teman-teman mau tahu lagi nih. Bu dokter, kalau yang tadi tuh Bu dokter yang gigi Bu dokter. Ada tidur. Bentar ya. Kalau aku yang lagi,
tidak terlalu terdengar, mohon maaf. Oh iya. Teman-teman mau tahu Teman-teman mau apa, Bu Dokter? mau lihat lagi nih di sini. Iya, mau Bu Dokter, mau lihat. Mungkin lanjut dengan dokter Ana ya. Boleh Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Maaf, boleh izin di mute lagi ya. Mute. Ya, mute sebentar. Silahkan Bu Dokter Ana. Sama Dokter Vincent ya, udah dikasih tahu gimana caranya jaga kesehatan, protokol kesehatannya selama masa corona. Sekarang kita lanjut tentang gigi ya, pengetahuan dan kesehatan soal gigi. Ini sebelumnya saya udah pernah kesini ya, Miss ya? Iya, Bu Dokter. Sebelumnya pernah. Iya, makanya kok kayaknya familiar gitu. Nah, kali ini kita nggak bisa ketemu langsung ya, jadinya kita lewat via Zoom karena keadaan pandemi. Tapi yang penting semoga kita tetap sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatan yang tadi udah dijelasin sama Dokter Vincent ya, 3M-nya apa aja harus diingat ya. Sekarang lanjut aja ya, kita belajar soal kesehatan gigi dan mulut. Oke, kita lanjut aja. Tapi nggak kedengeran. Bentar ya. Suaranya nggak kedengeran. Lagi awi bercerai. Baik, sebentar Bu Dokter. Teman-teman, tong di mute dulu sebentar ya teman-teman. Kita mendengarkan Bu Dokter Giana dulu ya teman-teman. Terima kasih, silakan Bu Dokter. Ya. Langsung aja ya. Halo Fun Kids, kita mulai hari ini. Perkenalkan, saya dengan Dokter Gigi Ana. Sebelumnya mungkin sama Miss-nya juga udah pernah ketemu ya. Iya Bu Dokter. Dokter Gigi Ana, mohon maaf, settingan suaranya bisa diperbesar. Sepertinya kurang terdengar. Bentar ya Miss ya, ada kendala. Ya, baik. Ini ya, apa ini? What is it? Apa ini?
Subhan. Ya, maaf ya. Kita ganti. Tahu ya apa ini ya? Ini di dalam rongga gigi dan di dalam mulut. Dalam rongga mulut kita ada gigi seperti ini. Kalau misalnya kita lihat penampakannya dari dalam. Tahu nggak ini profesi apa? Ini profesi dokter gigi. Dokter gigi itu kalau kalian sakit gigi, kalau kalian ada masalah dengan gigi, nggak cuma gigi, kalau kalian juga ada masalah sama mulut, kalian juga harus datangnya ke dokter gigi. Want to be a dentist? Siapa yang mau jadi dokter gigi? Mulai dari sekarang, kalau mau jadi dokter gigi, mau jadi dokter umum, harus sudah mulai pikirkan ya. Dari sekarang kita harus tanya sama diri kita sendiri. Aku ini mau jadi apa sih nanti kalau besar? Gitu. Bukan nanti kalau udah sekolah SD, SMP, SMA baru dipikirin. Tapi kita harus mulai mikirin dari sekarang. Gitu ya. Kita mau jadi apa? Apakah kita mau jadi dokter gigi? Apakah kita mau jadi dokter umum? Atau kita mau jadi orang hebat lainnya? Misalnya harus dipikirkan dari sekarang. Terus kalian harus mulai pikirkan apa yang harus dilakukan nih kalau mau jadi dokter gigi, kalau mau jadi apa aja yang kalian cita-citakan, caranya gimana? Misalnya yang pertama caranya harus rajin belajar. Harus punya nilai yang bagus. Terus kalau seandainya kalian mau jadi dokter gigi, kalian harus cari tahu. Oh, jadi dokter gigi, gigi itu seperti apa aja sih? Terus kalian juga harus bisa menjaga kesehatan giginya. Malu nanti kalau mau jadi dokter gigi tapi giginya ompong. Gitu ya. Iya, Bu Dokter. Iya, siapa yang berani dokter gigi? Ini karena kita nggak bisa interaksi langsung ya, jadi nggak bisa dengar jawabannya anak-anak, tapi nggak apa-apa, fokus perhatiin aja biar ngerti. Siapa berani ke dokter gigi? Nah, mulai dari sekarang kita harus pikir, siapa tunjuk tangan, siapa yang suka, siapa dalam hati, saya berani atau saya takut. Coba tanya sama diri sendiri, takutnya itu kenapa sih kalau ke dokter gigi? Kalau teman-teman aja berani, takutnya takut diapain sih? Nggak mungkin ya ke dokter gigi nanti dicubit sama dokternya. Nggak mungkin digigit sama dokternya. Yang pasti nggak boleh takut karena dokter pasti akan periksa. Gigi kita itu kenapa? Ada yang lubang nggak gigi kita? Gigi kita itu digrogotin nggak sama bakteri? Gigi kita itu sehat nggak? Gitu. Jadi semakin kalian berani ke dokter gigi, dari kecil, kalian rajin ke dokter gigi, kalian akan lebih bisa menjaga kesehatan gigi kalian. Jadi jangan giginya udah rusak, giginya udah hitam-hitam, tapi takut, tapi masih nggak ngejaga, masih baik sama bakteri kalau malam, grogotin giginya sampai lama-lama rusak giginya. Jadi takut aja terus, rusak aja terus giginya. Jadi nggak boleh begitu ya. Iya, Bu Dokter. Nah, ini ya, check your teeth. Lihat ya, harus berani ke dokter gigi. Dokter gigi itu yang bagus kalau tidak ada keluhan setiap 6 bulan sekali. Jadi mulai sekarang kalian tahu, kalian bilang sama orang tua, Mah, Pak, kata dokter, kita harus datang ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Tapi kan kamu nggak sakit gigi. Nggak apa-apa, Mah, kata dokter, aku hanya cek. Apakah gigiku harus diapain? Apakah gigiku ada berlubang? Atau
ya udah gigiku sehat, berarti aku tahu gigiku sehat. Makanya pada anak-anak kita sering kunjungan ke TK, ke SD untuk kita periksa ya, apakah gigi kita bagus atau enggak, kita harus tahu infonya. Karena pada gigi biasanya kesadarannya sangat sedikit, sangat minim kesehatan terhadap gigi. Jadi mulai sekarang bilang ya sama papa mama, ayo Ma, ya Pak, kita ke dokter gigi. Aku mau tahu gigiku bagus atau enggak, gitu ya. Nah, kalian harus tahu, ini ada bagian-bagian dari dalam mulut. Apa aja sih bagian mulut itu? Ada gigi, ada bibir, ada lidah, juga yang terakhir ada gusi. Jadi di dalam mulut bukan cuma gigi aja. Jadi ke dokter gigi pun bukan kalau ada masalah dengan gigi aja. Ada masalah bibirnya kenapa, lidahnya kenapa, atau gusinya kenapa, bengkak, atau suka keluar darah lagi sikat gigi, itu juga bisa dikonsultasikan datang ke dokter gigi gitu ya. Kalian jadinya tahu, kalian lebih pintar, nanti kalian bisa ngomong sama papa mamanya gitu. Oke? Iya, betul. Ini ada jenis-jenis gigi. Kalian harus tahu apa aja sih jenis gigi di dalam mulut kita. Gigi itu jenisnya nggak cuma satu. Jadi gigi itu ada yang untuk menggigit makanan, ada yang untuk mengunyah, ada juga gigi-gigi yang untuk mengoyak makanan. Jadi kalau misalnya, kenapa mengoyak? Kita kayak lion, macan, kayak tiger. Itu gigi taringnya banyak ya untuk mengoyak. Tapi karena kita manusia, gigi taring kita cuma satu. Jadi dia untuk mengoyak daging, untuk gigit, untuk tarik. Itu pakai gigi taring. Makanya gigi taring itu dia lebih tajam. Ada 4 gigi ini ya. Kalian perhatiin ya. Ada gigi seri nih, dia agak landai. Gigi taring dia agak tajam, terus ada gigi geraham kecil dan juga gigi geraham besar atau disebut molar, itu untuk mengunyah. Nah, posisi giginya mana aja sih? Nah, ini ya. Ada gigi seri. Gigi seri itu bagian depan dari gigi kita. Sebelahnya ada gigi taring yang biasanya sering kalian lihat gigi taring itu ada gigi gingsul disebutnya. Gigi gingsul itu numbuhnya ada di atas gigi, dia di luar dari jalur gigi lingkaran gigi itu. Dan yang terakhir yang paling belakang-belakang itu gigi geraham. Gigi geraham fungsinya untuk mengunyah makanan. Gigi geraham ada di sebelah kanan, juga ada di sebelah kiri. Jadi kalian kalau makan jangan cuma di sebelah kiri aja. Jangan cuma di sebelah kanan aja. Jadi kalian harus lempar ke gigi geraham yang sebelah kanan, kunyah-kunyah. Nanti habis itu kalian lempar lagi ke gigi geraham sebelah kiri. Nah, ini ada bagian lidah. Kalian harus tahu, kalau kalian makan, kok ada rasanya, ada pahit sih, ada asin sih, ada asam gitu. Itu bukan lidah secara keseluruhan. Jadi lidah itu ada dibagi-bagi. Ada lidah paling belakang, rasanya pahit. Makanya kalau kita minum obat, rasanya enaknya di paling belakang ya. Jadi nggak ada rasa pahit, itu ada di ujung lidah. Kalau kita mau cobain makanan itu enak atau enggak sih, biasanya di lidah paling depan ada pengecap rasa manis. Jadi makanan-makanan yang enak akan dicap sama lidah paling depan, itu ada pengecap rasa manis bagian depannya ya. Bagian samping-samping ada pengecap rasa asin. Jadi kalau makan ciki-ciki itu rasa nikmatnya, enaknya itu bagian lidah paling samping. Nah, ciki nikmat ya, enak ya. Tapi itu unhealthy food ya. Jadi agak dikurangin. Sama kayak rasa manis. Rasa manis enak, nikmat di lidah bagian depan. Tapi giginya gimana? Nah, rasa-rasa manis ini akan nempel di gigi-gigi. Jadi kalian harus sudah mulai perhatikan ya. Ini lidah-lidah, sekarang udah mulai tahu ya, nanti kasih tahu mamanya. Oh, lidah itu nggak semuanya numpuk di situ, rasa-rasa, ada bagian-bagiannya. Nah, selanjutnya
Nah, ini gigi berlubang. Kalian cuma tahu, giginya rusak, giginya berlubang. Harus tahu bagian dari gigi itu apa aja sih, gigi itu seperti apa dalamnya. Bagian lapisan pertama itu, ini ada namanya enamel atau email. Ini bagian paling kuat dalam tubuh kita. Bahkan tulang aja tuh kalau kuat sama gigi. Coba kalian bayangkan, dalam tubuh kita yang paling kuat itu enamel gigi putih ini. Makanya bisa diketok bunyi tuk-tuk. Nah, itu berarti giginya sehat, berarti giginya kuat. Bagian gigi yang kuat seperti ini, cuma karena kalian jorok, cuma karena kalian taruh nih sisa makanan di atasnya, sisa-sisa, dia lama-lama akan rapuh, akan rusak karena si bakteri. Itu ya, seperti besi aja kuat. Tapi kalau kita nggak bisa ngejaganya, kita nggak pernah elap, dia kena air, dia lama-lama akan karatan. Sama kayak gigi. Jadi kita harus jaga. Jangan sampai nih bakteri bisa tembus, bisa masuk dia ke bagian putih-putih ini. Jangan sampai bakteri, kalau sampai dia tembus, si bakteri ini berhasil kegali, terus dia ngegali terus sampai ke bagian yang kedua ini, yang kuning, itu namanya dentin. Dentin gigi ini rasanya ngilu. Orang bilang, oh gigi saya sensitif. Jadi tidak ada gigi sensitif. Sebenarnya kalau ada gigi sensitif, itu berarti giginya sudah bermasalah. Saya pakai odol aja, atau saya pakai obat aja buat ngilangin sensitif. Itu tidak mengobati, tapi masalahnya itu harus dihilangkan. Seperti berarti dia ada lubang, lubangnya sudah sampai yang kuning ini. Sampai kuning ini berarti harus ditambal. Jadi nanti rasa ngilunya hilang. Dan terlindungi, si bakterinya udah pergi. Kalau kita datang ke dokter gigi, dibersihin, bisa langsung tambal. Tapi kalau kita jorok terus, baik terus sama bakterinya, lama-lama bakterinya ngegali terus, sampai dia dekat saraf ini. Bagian saraf ini, itu disebutnya dia ruangan pulpa atau ruangan saraf dari gigi. Itu yang rasanya sakit, bukan main. Itu nanti nangis, nanti rasanya pengen marah, rasanya sakit, nggak berhenti-berhenti, minum obat juga sakit terus. Jadi kalau misalnya kalian udah sampai sakit gigi, berarti kalian punya lubang gigi yang udah terlalu dalam, udah sampai saraf pulpa. Jadi itu harus datang ke dokter gigi, apakah masih bisa dipertahankan, atau nanti bisa kita rawat, atau apa harus dicabut. Tapi kalau pada anak-anak, ke dokter gigi itu kalian nggak boleh takut, nggak langsung dicabutin, karena pada anak-anak nanti akan berganti antara gigi susu dan gigi tetap. Jadi nanti ada perhitungannya nih, oh umurnya berapa kamu, oh giginya nanti yang akan berganti yang mana gitu, oh boleh dicabut enggak gitu. Jadi tidak seperti pada orang dewasa. Jadi makanya nggak boleh takut ke dokter gigi, karena dokter gigi nggak boleh main buka mulut langsung cabut-cabutin gitu ya. Kayak beli baju ya, buy one get one ya, ada yang mau nggak? Cabut gigi satu, gratis gigi satu lagi. Enggak ya, enggak gitu ya. Semua itu nanti harus kita cek lagi, boleh dicabut atau enggak. Tadi lubang udah sampai saraf, kalau misalnya terus kalian semakin jorok lagi, lama-lama dia akan bengkak bagian bawah gigi. Bisa disebut abses. Abses makin jorok lagi, nanti bengkak sampai ke pipi. Pembengkakannya lebih besar ke sini ya. Jadi itu poinnya ya, jangan sampai berlubang giginya. Harus cek ke dokter gigi, harus rajin gosok gigi. Ini ya, tadi udah ditunjukin sama dokter Vincent ya. Dental unit itu seperti apa? Disebutnya dental chair. Kalau kalian ke dokter gigi, ini alat canggih yang cuma ada di dokter gigi nih. Kalau kalian ke dokter, dia bisa naik, bisa turun, jangan takut. Terus dia ada alat-alat buat burnya, ada selang-selang airnya, ada lampunya gitu ya. Nah ini ya, seorang dokter gigi nggak boleh kerja tanpa pakai ruangan atau di sebelah. Karena sekarang corona, jadi semua orang pakai masker juga.
Sekarang sudah mulai pakai masker medis karena lebih melindungi lagi. Kalau dulu yang hanya pakai dokter gigi dan dokter-dokter ya. Seperti kalau alat kerjanya. Kemudian ada alat-alat gigi, ada kaca mulut, ada bagi yang tahan ini namanya sonde. Dan kita nggak mungkin dokter gigi tusuk-tusuk giginya di berdarah jadi sakit pakai sonde. Ini hanya untuk mengecek lubangnya seberapa besar, lubangnya sampai mana sih kedalamannya, gitu ya. Ini namanya disebut dental instrument atau alat untuk periksa gigi. Tadi yang dibilang kaca mulut dan sonde, namanya sonde gigi. Dental instrument lainnya, ini ada bur. Jadi kalian yang bikin takut bunyi burnya ya, gitu ya. Terus dia keluar air. Jadi jangan takut, jangan kaget kalau ternyata ada keluar air. Karena kalau namanya bur, tidak keluar air, nanti rasanya panas, akan sakit. Jadi keluar air itu untuk semprot bakteri-bakterinya. Terus dental instrumen lain apa sih alat-alatnya dokter gigi? Ini ada namanya bur, tadi yang dibilang. Dia itu untuk bersihkan bakterinya pada gigi-gigi yang berlubang. Biar senjata untuk matiin bakterinya. Biar bakterinya go away, biar pergi. Apalagi alat-alatnya? Ini alat-alat lainnya dokter gigi ya. Jadi alatnya banyak. Kalau pada dokter gigi, banyak senjata-senjatanya mau perang melawan bakteri. Gitu. Terus ini alat cabut. Serem banget ya semua alat-alatnya dokter gigi itu tajam-tajam ya. Iya, karena kita mau perang sama bakteri. Jadi kalian hanya buka mulut, tapi rasanya nggak sakit. Ya paling kayak terasa dikit kayak diapain ya mulut aku ya. Tapi sebenarnya nggak sakit. Karena ini alat-alat perang untuk kita matiin bakterinya. Kita buat bakterinya pergi. Harus yang tajam-tajam kayak begini ya. Kita lihat lagi, gigi berlubang. Tuh, kalau misalnya ada satu gigi berlubang, gigi yang lainnya jadi takut. Aduh, kamu berlubang, nanti aku juga takut, aku ikut berlubang juga. Kamu jangan deket-deket aku. Kamu jangan jorok-jorok. Tuh, gigi-gigi yang lain juga takut. Jadi kasihan gigi-gigi itu kayak nggak ditemenin. Sama kayak kalian. Kalian kalau jorok, temennya nggak suka deket. Kamu bau, kamu jorok, kamu nggak mandi, gitu. Sama kayak gigi ya. Jadi gigi tuh harus dibersihkan, yang berlubang ditambal, yang bermasalah, yang bengkak harus dikasih obat. Jadi jangan pernah takut. Karena gigi yang bermasalah itu yang lubang harus dibenerin biar gigi-gigi yang lain yang nggak takut, biar gigi-gigi yang lain juga selamat. Apa aja sih yang bikin gigi berlubang? Nih ada makanan yang lengket-lengket, yang gula-gula, kumannya jadi bahagia, jadi dia seneng banget. Itu makanan kesukaannya dia. Sama kayak kalian, kumannya suka banget. Jadi kalau kalian sisa makanannya didiemin, berarti kalian baik sama bakteri. Jadi kalau kalian habis makan makanan bergula dan lengket, kalian harus cepat-cepat bersihin. Cepat-cepat siram pakai air putih. Aduh, apain lagi ya? Oh ya, sikat gigi. Aduh, tapi aku lagi jalan-jalan sama mama. Aku nggak mau sikat gigi. Cepat kalian ambil air putih. Kalian kumur-kumur. Pokoknya jangan sampai kalian sisain itu. Sisa makanannya buat si bakteri. Itu ya. Biar giginya nggak berlubang. Nih, gigi berlubang tuh. Lihat ya. Ada bakterinya pada nempel yang kalian nggak bisa lihat. Seperti ini dia. Bakterinya nempel. Wah, aku dapat sisa makanan. Ada anak baik yang kasih aku gula. Terus nanti dia jadi buang air besar deh. Seperti ini si bakterinya karena kenyang. Nah, kalau kita buang air besar, buang air kecil, kita punya toilet ya. Kalau bakteri nggak punya dia. Dia akan buang air besarnya di gigi ini. Tuh, kuning-kuning gini. Nah, namanya juga buang air besar jadi bau. Jadi itu bikin ngerusak gigi. Giginya sedih. Lama-lama karena jorok-jorok. Nah, berhasil deh dia masuk. Hore, aku punya rumah di dalam gigi. Aku bikin gigi berlubang. Jadi dia makan terus si gigi sehat. Kasihan giginya sedih ya. Tuh, seperti ini ya. Kalau tadi kartunnya ya.
Kalau pada gigi yang rusak seperti ini namanya gigi berlubang. Jadi cuman dokter yang akhirnya bisa tambal. Cuman dokter akhirnya bisa ngobatin. Kalau kalian diemin, makin lama seperti ini, makin kotor, makin lubang, makin besar. Oke. Sikat gigi. Siapa sih yang rajin sikat gigi? Terus berapa kali sih sehari? Ya. Ini ya poin paling penting. Yang terakhir kita mau bahas soal sikat gigi. Sikat gigi orang cuma tahu 2 kali. 2 kali. Pagi aja sama jam 12, udah malamnya nggak usah. Salah. Sikat gigi 5 kali, tapi siang semua. Salah. Atau mau sikat gigi 10 kali, kemana-mana bawa sikat gigi dikantongin. Tapi kalau caranya salah dan waktunya salah, tetap aja bakterinya tetap banyak di situ. Jadi berapa kali sikat gigi? Sikat gigi itu 2 kali. Tuh ya. 2 kali sehari sikat gigi dalam 1 hari. 2 kali itu kapan sih? 2 kalinya harus tahu. Pagi dan sebelum tidur. Yang paling penting sebelum tidur. Kalau kalian lihat TV ya, iklan-iklan, nggak ada ya sikat gigi disuruhnya siang-siang. Pasti semuanya mau tidur. Bareng sama papanya, bareng sama kakaknya, bareng sama adenya, kita sikat gigi mau tidur. Kita jangan sisain tuh sisa-sisa makanan buat bakteri. Karena kalau kalian lagi tidur, wah bakterinya happy, dia kerja-kerja, dia makanin sisa makanan, dia pesta-pesta. Kalau kalian sebelum tidur nggak sikat gigi, bakterinya berarti kalian baik sama bakteri buat pesta-pesta sisa makanan. Jadi paling penting ingat, sebelum tidur malam harus sikat gigi. Sama pagi hari, bangun tidur, minum air putih, karena gigi masih bersih dari malam. Jadi makan dulu, sarapan dulu, baru sikat gigi. Bukan sikat gigi itu saat sore hari atau saat pagi hari lagi mandi. Boleh kalian lagi mandi sikat gigi, tapi baiknya nanti setelah makan pagi itu harus sikat gigi. Sama paling penting sebelum tidur malam. Ya. Cara pilih sikat gigi. Kalau kalian dengerin, nanti kalian akan bisa bilang sama papa, mama, "Pa, Ma, kalau sikat gigi, kalau beli, aku tahu mana yang benar. Sekarang aku mau ikut kalau beli sikat gigi." Nah, pilihnya yang kayak apa sih? Pilihnya yang gagangnya lurus. Seperti ini ya. Pokoknya. Ini ya, gagangnya lurus. Harus gagangnya lurus, tidak boleh belok-belok, tidak boleh bengkok-bengkok, ya. Karena kalau yang belok-belok dan bengkok-bengkok, dia akan merusak struktur gigi jadi berantakan nanti lama-lama. Kan giginya udah lurus, sudah bagus. Jadi harus pakai yang lurus. Terus pilih bulu sikatnya. Bulu sikatnya yang lembut, jangan yang kasar-kasar, jangan yang keras-keras. Ma, Pa, ini gigi aku harus diperlakukan dengan baik. Ini bukan kamar mandi yang sikatnya harus yang keras-keras gitu ya. Yang terakhir, kepala sikatnya harus sesuai dengan bentuk rahang. Seperti apa sih? Jadi kalian coba ngaca, kalian buka mulutnya. Rahang aku ini kecil apa besar ya? Apakah kecil, mungil, berarti pilih sikat gigi yang kecil. Kalau kalian rahangnya besar kayak papa, mulut besar, mulutnya buka lebar, oh besar, berarti boleh beli kepala sikat gigi yang lebih besar. Jadi gitu ya. Nanti kalau misalnya ikut mama belanja, aku udah tahu cara pilih sikat gigi. Mama tahu nggak pilih sikat gigi tuh gagangnya harus lurus. Jadi bukan karena mereknya, bukan karena harganya yang mahal, apa yang murah, yang terbaik, itu kalian tahu harus seperti apa. Gagangnya lurus, bulunya lembut, bulunya kalian bisa lihat ada yang soft tulisannya. Kalau kalian beli sikat gigi dibaca ya, ada ukurannya berapa milinya di kardusnya. Bukan yang, ini bagus, ini keren, ini mereknya termahal, bukan ya. Mulai sekarang udah ngerti ya. Nah ini, siapa yang di rumahnya sikat giginya sampai begini coba? Disebutnya apa ya? Sampai jeprak gitu ya. Masih dipakai terus.
Aduh, ini kamar mandi apa gigi ya kalau dipakai begini? Bilang sama papa mamanya, sikat gigi itu harus ganti setiap 2 sampai 3 bulan sekali. Kenapa? Karena di sikat gigi itu akan nempel banyak bakteri di sini. Kalau kalian pakai sampai 5 bulan, sampai 1 tahun, berarti sama aja kalian masukin bakteri terus ke mulut. Apalagi yang sikat giginya tidak ditutup. Ditutup pun juga bukan berarti aman, karena di saat lagi basah-basah ditutup malah lembab, malah jadi jamur, malah bakterinya banyak. Jadi kalau mau yang pakai sikat gigi ada tutupnya itu, kalau sikat giginya sudah kering gitu ya. Jadi emang lebih baik diangin-anginin biar kering. Terus ada penutup sikat giginya, tempat sikat giginya, bukan penutup si sikat giginya. Jadi kalau sikat gigi yang udah sampai rusak begini harus diganti. Kalau udah 3 bulan, sikat gigi saya bagus aja dok, nggak sampai jeprak begini, tetap harus ganti nggak? Tetap ganti, karena 3 bulan itu berarti bakterinya udah tinggi, udah banyak. Karena kita pakai sikat gigi itu setiap hari. Ya. Nah, sampai di sini penjelasannya. Habis ini kita mau belajar gimana sih cara sikat gigi yang bagus gitu ya. Cara sikat gigi yang baik. Nah, kalian udah ada yang pernah dengar lagu Upin Ipin? Mana ya? Sebentar ya. Iya, Bu Dokter. Silakan teman-teman, boleh di-unmute. C. Kebebasan. Pasal 29 ayat 2 bisa. Ya, Bapak, ini udah ada satu. Udah. Ada babi sombong. Mister, bentar dong, Mister. Itu apa? Gosok dengan iya. Ya, yang lagunya Upin ya. Ya. Mungkin share tahunnya, Dok. Belum keluar. Apa dari Miss aja yang sharing ya? Ini ya? Oh, boleh. Upin Ipin sikat gigi ya? Upin Ipin sikat gigi. Saya cari dulu. Itu pakai positif, Mister.
gigi ya, Miss ya? Iya, Bu Dokter. Bentar. Basah. Kan basah. Bangun pagi, basuh muka, gosok gigi, gosok gigi, lepas itu terus mandi, gosok gigi, 1 hari 3 kali, petang malam serta pagi, putih gigi dan berseri, bulat 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 bulat. Tak mulut besar-besar, nampak gigi dari luar, nafas masuk, nafas keluar, nafas pula baunya segar. Lapang memberus dari belakang, lalu berus ke hadapan dan tertanggal sisa makanan. Bulat 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 bulat. Kecil tertanggal ukuran degil, terus bulat bulat bulat, pasti tidak ada yang lat-lat. Ada lagi sakit gigi, ada ulat, enggak pusing, gigi lubang tampal kini, gigi cantik tersusun rapi. Bulat 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 bulat. Yang muda, yang tua, gosok gigi, tidak lupa amalan sehat berguna, kesehatan kita jaga. Bulat 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 bulat. Ya. Tadi lihat ya, atasnya tadi ya. Bisa enggak? Ada mainannya. Tadi udah lihat ya lagunya Upin Ipin. Kalian ingat lagunya gimana? Lagunya bulat 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 gitu ya. Apa sih bulat bulat? Seperti apa sih bulat bulat? Jadi cara sikat giginya yang harus bulat ya. Ini ada gigi ya. Nggak boleh kayak sikat kamar mandi keras-keras, gitu ya. Jadi kalian sikat dengan
bulat, bulat, bulat. Tuh, goyang sikat giginya, bulat-bulat gitu ya. Jadi gusinya ini juga kena, gusi atasnya. Bulat, 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 bulat. Ya, terus ke depan, samping, harus ingat bulat. Bentuk bulat sikat giginya ya. Bukan begini ya, tapi bulat. Bulat lagi, sudah. Baru dibuka mulutnya, buka. Iya, pintar. Dalamnya juga bulat, 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 bulat. Ingat ya, bukan didorong-dorong begini. Nanti gusinya rusak. Jadi kalian pelan, tapi ingat bulat, bulat gitu. Goyang, sikat giginya goyang, joget ke di dalam. Walaupun pelan-pelan, walaupun kalian sebentar, tapi caranya benar, kalian pasti akan bersih. Kalau sikat gigi lama, tapi caranya salah, tetap aja bisa makanannya banyak. Ya, udah bawahnya, atasnya bulat, 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 ya. Dalamnya jangan lupa, begini ya, keluarin, tuh. Dalamnya lagi, dalamnya lagi. Oke, yang atas itu, dalamnya lagi. Oh, dalam gigi, dalam gusinya. Yang terakhir lidahnya. Lidah harus disikat pelan-pelan. Oke. Sekarang di supermarket juga ada sikat untuk lidah. Jadi lidahnya agak dikerok dikit, seret gitu. Kalau kalian nggak mau pakai sikat lidah, boleh pakai sikat gigi ini pelan-pelan. Karena bakterinya juga banyak di lidah, jadi pelan-pelan terakhir gitu ya. Jadi jangan sampai ada bakteri yang sisa makanan yang masih nyempil di sini. Bakterinya senang nanti. Jadi kalian harus sikat gigi secara bulat, bulat, bulat gitu ya. Ingat ya, bulat ya. Kenapa sih nggak boleh keras, nggak boleh bulu sikatnya ini yang kasar? Karena nanti ini gusinya rusak. Kalau gusinya rusak, gusinya jadi naik, nanti giginya jadi sensitif. Oke, jadi pelan-pelan gusinya ikut disikat. Ya, caranya ya. Nanti dipraktekin lagi ya, karena kita nggak ketemu langsung. Biasanya kalau ketemu langsung dipraktekin, langsung siapa yang perhatiin, siapa yang udah tahu. Karena kita nggak ketemu kok, paling nggak kalian ingat ya lagu Pinitin tadi, bulat ya. Ini ya, itu aja ya, boleh. Terima kasih Bu Dokter Ana penjelasannya. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa ngomong sama papa mama. Jadi sekarang kalau beli sikat gigi, kalau cara sikat gigi, terus bikin yang fun sebelum tidur, boleh sikat gigi bareng sama papa, sama mama, sama adik gitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Tadi yang dijelaskan Dr. Vincent protokolnya, terus sekarang giginya, jadi kita sehat-sehat selalu semoga. Amin, 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 amin. Semoga sehat selalu juga ya untuk Ibu Dr. Vincent dan Dr. Gigi Ana. Wah, teman-teman, kita sudah dapat dapat info penjelasan yang bagus nih dari Dr. Vincent tadi. Kalau sakit perut harus apa, jangan belajar sembarangan, terus juga kalau keluar rumah protokol kesehatannya harus dijaga, dan juga tadi dari Ana tuh setiap 6 bulan teman-teman ke dokter gigi untuk cek giginya. Cuma cek gigi aja ya dokter ya. Jadi walaupun dokter gigi itu peralatan perangnya tajam-tajam, tapi tidak apa-apa teman-teman, karena kan cuma dicek untuk membunuh bakterinya ya dokter ya. Jadi tidak usah takut ya Bu Dokter kalau ke dokter gigi ya Bu Dokter. Iya. Dokter giginya yang giginya. Nah, yang dibunuh nanti bakterinya, jadi giginya selalu sehat. Kayak Upin Ipin tadi tuh.
putih senyumnya. Coba senyum dong teman-teman. Coba Miss Cici mau lihat senyumnya teman-teman. Coba giginya putih bersih atau tidak? Oh, putih bersih semuanya. Show me your teeth. Giginya mana? Terima kasih teman-teman. Jadi boleh sekalian untuk foto bersama. Foto bersama. Teman-teman, kita mau foto loh sama Bu Dokter nih, Bu Dokter Ana dan Bu Dokter Vincent. Kita foto Bu Dokter. Teman-teman, berikan senyum yang terbaik. Senyumnya. Senyum teman-teman. Buka kameranya, senyum ya. Ayo. Senyum. Afif, Aska, sit down nicely please. Thank you. Jihan yuk. Akila mana Akila? Akifah. Kanan Karim. Bella punya ini mainan gigi. Oh iya, Bella punya mainan gigi. Akifah, ayo kita mau foto. Boleh dipakai topinya ya kalau ada. Iya, Fadel, ayo Fadel, smile please. Akifah. Buat giginya kelihatan. Yes, smile. Wah, Fadel sudah senyumnya, semua senyumnya sudah lebar. Lagi once again. Lagi teman-teman. Oke, thank you. Thank you teman-teman ke Bu Dokter Vincent dan Bu Dokter Ana. Thank you Bu Dokter. Mana suaranya teman-teman? Dokter Gigi Ana. Thank you. Terima kasih banyak teman-teman dan Bu Dokter. Terima kasih banyak. Nah, Miss Tika, kita mau ada apa lagi ya hari ini ya? Terima kasih Bu Dokter. Iya, terima kasih. Nah, kalau tadi kan kita sudah mendengar penjelasan dari Bu Dokter Vincent dan Bu Dokter Gigi Ana. Nah, sekarang kita mau ini nih, Miss. Joget kalau goyang bersama nih. Oh iya, boleh. Iya. Yuk kita joget bersama teman-teman. Siapa? Nah, bergerak teman-teman berdiri semuanya. Nah. Tangannya ada bergerak. Oke, nanti kalau senyum tangannya gini ya, senyum. Senyum lah. Iya, Gini ya, kita ya. Nah, nanti ada kata-kata Pepsodent kita ganti dengan pankit. Mancet. Belum Bapak. Go, video. Itu lalu. Tuh, tepuk tangan di atas. Senyumlah Indonesia, ayo Yuk. yang datang dari hatimu, yang tercermin dengan kilau gigi sehat. Senyum Indonesia, Indonesia, senyumnya Fankit. ayo senyum, buat hari-harimu ceria. dengan mulut gigi dan gusi yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyumlah Indonesia, ayo senyum. Senyum yang datang dari hatimu, yang tercermin dengan kilau gigi sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Indonesia, ayo senyum.
Indonesia. Senyum apa? Yo, robot. Senyumlah Indonesia, buat ceria hari-harimu dengan senyum. Senyumlah Indonesia, siap gigimu bersih pagi dan malam. Mulutmu sehat, gigimu kuat. Bersihkan gigimu setiap hari. Senyuman indahmu cerminkan hati. Indonesia, senyumlah Indonesia. Ayo senyum, senyum yang datang dari hatimu. Tercermin dengan kilau gigi sehat. Senyum Indonesia, senyum bersaudara. Senyumlah Indonesia, ayo senyum. Hari-harimu dengan mulut gigi dan bersih sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Dengan mulut gigi dan bersih yang sehat. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Senyum Indonesia, senyum Pepsodent. Oh, senyum Indonesia. Ayo senyum dan senyum, senyum Nah, kita udah selesai senam senyum Indonesia. Kita mau berdoa ya Miss Tia ya. Ya, sekarang kita sudah mau berdoa untuk pulang. Ya, sebelum berdoa untuk pulang, kita berdoa dulu yuk, Miss. Ajak teman-teman untuk berdoa meminta kesehatan. Karena selain menjaga kesehatan, apalagi di masa-masa seperti ini, kita juga harus meminta kesehatan sama Allah ya, teman-teman. Ya teman-teman, yuk kita berdoa untuk minta kesehatan. Silakan Miss kita. Ayo senyum. Oke, teman-teman, kita angkat tangan dulu sama-sama. Kita berdoa kepada Allah supaya selalu diberikan kesehatan dan diberi kesembuhan bagi teman-teman yang sedang sakit. Kita let's recite basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacain tadi. Teman ikuti ya. Allahumma afini fi badani. Yuk. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Artinya, ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. Tiada Tuhan selain Engkau. Amin. Amin. Kita berdoa sebelum pulang yuk. Silakan Miss Tia dan Miss Dina. Kan ya, sebelum pulang ya, sebelum ya, 1, 2, 3. Hari sudah siang, Ibu
Selamat siang, selamat siang. Libur sore. Selamat siang, selamat siang. Kami pulang. Jika berdoa, your hand pray together. Dear God, thank you for today. Please take care of our way home. Amin. Surat Asr. We are going now. Goodbye. See you on Monday. Now goodbye. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Until we meet again. Goodbye, teachers. Goodbye, teachers. Until we meet again. Now you say alhamdulillah. Now you say alhamdulillah. Now you say alhamdulillah. Yes. Thank you, Miss Nina. Thank you, my teachers. Thank you, my friends. Thank you, my friends. See you. Bye-bye. Jadi patung. Hap. Terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Dokter Vincent, terima kasih Bu Dokter Ana atas waktunya dan ilmunya. Terima kasih banyak, semoga sehat selalu ya dokter. Terima kasih banyak. Bye dokter, saya bye-bye itu dokter teman-teman. Bye Bu Dokter. Bye Bu Dokter, terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih. Teman-teman, belum sehat? Saya hamdalah, please. Alhamdulillah. Teman-teman, terima kasih atas waktunya, teman-teman. Terima kasih, Mama. Pendamping, atas terima kasih banyak. Semoga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yolande. Hai teman-teman. Rafif Asta, bye Jihan. Bye Bella. Bye Kanjeng. Bye Kakak Naya. Bye Saya. Bye Jetro. Bye Nada. Bye Jetro. Bye Nada. Bye Akifa. Bye Kakak Naya. Hai Naya. Bye Sasa. Hai. Bye Bella. Bye Ade Atala. Bye. Bye. Bye Jihan. Rafif Aska, Mas Rafif. Bye. Bella. Oke, kita end ya. Ya, thank you.